Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Ade Ibnu Fauzi Fadilah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita seputar MTSNA. Nah, di sini kita akan melanjutkan seputar VPN tunneling ya teman-teman. Nah, sebelumnya kita juga sudah membahas terkait EOIP yang dimana pada setiap jenis VPN tunneling itu dia ada beberapa jenis ya teman-teman. Nah, kemarin kita sudah membahas yang pertama yaitu EOIP. Nah, kemudian kita juga akan membahas selanjutnya yaitu point to point protokol. Nah, yang biasa disebut dengan PPP. Jadi PPP itu digunakan untuk membangun tunnel secara koneksi langsung antara dua lokasi yang berbeda melalui internet. Jadi dia menghubungkan network yang berbeda ya teman-teman. Nah, oke. Kita langsung saja mungkin ya teman-teman. Nah, oke. Sebelumnya untuk yang firewall NAT ini kita biarkan saja ya teman-teman, tidak perlu dihapus. Lalu selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan IP address untuk kedua router ini yang Ether 2 ya teman-teman. Kita harus isikan IP address Ether 2 yang dijadikan gateway nantinya. Nah, kita masuk ke router pusat terlebih dahulu, kita ke IP lalu address. Nah, di sini kita add. Untuk IP-nya itu kita bisa masukkan berapa aja. Di sini saya masukkan 192.168.1.1 ya teman-teman. Untuk Ethernya itu Ether 2. Kita play lalu oke. Oke, yang selanjutnya kita juga akan setting DHCP server ya teman-teman, agar si klien nantinya dapat IP secara otomatis ya teman-teman. Oke, kita next aja di sini. Nah, jika sudah kita akan coba request IP ya teman-teman, kita IP DHCP. Nah, di sini akan DORA ya teman-teman. Nah, jika sudah dapat IP-nya, selanjutnya kita akan konfigurasi IP address juga di si router cabang. Kita ke address lalu add. Nah, di sini untuk IP-nya itu bebas ya teman-teman. Di sini saya akan masukkan 2.1/24. Lalu untuk Ethernya itu Ether 2. Kita play lalu oke. Nah, jika sudah kita juga setting di DHCP servernya ya teman-teman. Setup lalu next aja di sini. Oke, jika sudah, selanjutnya kita coba request IP ya teman-teman di virtual PC 2. Kita show IP terlebih dahulu. Oke, kita langsung request saja. Nah, di sini sudah DORA ya teman-teman, jadi sudah berhasil. Oke. Nah, jika sudah, nah selanjutnya kita akan konfigurasi untuk yang PPTP itu ya teman-teman. Nah, kita bisa langsung masuk ke menu PPP ini. Lalu kita ke bagian yang PPTP server ini ya teman-teman. Kita masuk, lalu untuk enablednya kita checklist. Jika sudah kita play lalu oke. Nah, selanjutnya saya ingin untuk si router cabang itu pakai username dan password ya teman-teman. Jadi kita masuk ke menu secrets-nya, lalu untuk ininya kita add terlebih dahulu. Untuk name-nya itu kita masukkan misal saya masukkan di sini PPTP ya teman-teman. Nama saya itu Ibnu. Lalu untuk passwordnya itu 123. Nah, untuk service-nya itu kalian bisa pilih PPTP-nya. PPTP. Nah, misalkan kalian pilih yang ini itu bisa digunakan di semua gitu. Lalu untuk yang PPTP itu sendiri hanya bisa digunakan untuk yang PPTP itu tersendiri ya teman-teman. Nah, seperti itu. Lalu kita ke bagian local address. Nah, di sini kita bisa masukkan IP si tunnel router pusat. Nah, misalkan di sini definisikan untuk IP
tunnel pusat itu 10.10.10.1 ya teman-teman, /4. Nah lalu untuk yang gak perlu pakai. Nah lalu untuk remote address-nya itu kita masukkan IP untuk IP tunnel si router cabang. Misalkan IP tunnel router cabang itu 10.10.10.2 ya teman-teman. Oke, seperti itu. Jika sudah, kita play lalu oke. Nah, sebelumnya saya akan cantumkan terlebih dahulu agar tidak lupa ya teman-teman untuk IP tunnel kedua router dan si klien ini ya teman-teman. Nah untuk si tunnel pusat itu dia memiliki IP 10.10.10.1 ya teman-teman. Kita simpan di sini. Lalu untuk yang si cabangnya itu 10.10.2. Oke. Kita bisa simpan di sini. Oke, jika sudah, selanjutnya kita akan kita akan konfigurasi dari sisi router cabang. Kita masuk ke si router cabang, lalu kita ke menu PPP lagi ya teman-teman. Di sini kita ke interface, lalu kita add. Nah di sini kita masuk yang ke PPTP client ya teman-teman. Nah di sini untuk bagian generalnya kalian bisa by default aja. Lalu kita fokus ke yang dial out. Nah untuk yang dial out itu connect to-nya kita masukkan IP si router pusat ini ya teman, yang mikrotik, bukan yang tunnelnya, yang mikrotik ini kita masukkan. Itu IP-nya 192.168.145 lalu 182 ya teman-teman. Jadi IP si pusatnya. Oke, selanjutnya untuk usernya itu kita menggunakan pptp /ibnu ya teman-teman. Lalu untuk passwordnya itu 123. Nah untuk profilnya itu kita samakan dengan yang tadi ya teman-teman, kita default aja. Nah jika sudah, mungkin sudah selesai ya teman-teman, kita play lalu oke. Oke, agak ada yang error ya teman-teman. Nah oke, jika sudah kita oke. Nah selanjutnya kita akan coba di terminal ya teman-teman. Kita new terminal, kita ke Nah kita ke new terminal ya teman-teman. Nah ntar masih loading di sini. Jadi dia kita coba IP root terlebih dahulu. Root print IP root print ya teman-teman. Nah di sini di sini sudah ada ya teman-teman. Sebelumnya saya kan sudah setting terlebih dahulu ya teman-teman agar tidak kaget. Jadi di sini saya akan hapus terlebih dahulu untuk roots-nya. Nah yang ini kita hapus. Nah pertama-tama untuk kalian yang belum setting, kan belum ada ya teman-teman untuk yang ininya masih untuk ada yang otomatis. Nah di sini dia belum ada ya teman-teman. Misal untuk rootnya, nah jadi dia belum ada yang mengarah ke Ether 2 ini ya teman-teman. Nah jadi nanti kita akan setting ya teman-teman. Nah jadi dapat disimpulkan untuk PPC 1 dan PPC 2 itu belum bisa saling connect ya teman-teman. Jadi kita perlu melakukan static routing. Nah di sini kita masuk ke router pusat lalu ke new terminal ya teman-teman. Nah di sini kita coba IP root. Kita
kita akan melakukan static routing ya teman-teman. Lalu kita add DST address, lalu untuk DST addressnya itu network client PPC 2. Jadi yang ini ya teman-teman, kita masukkan 192.168 lalu .2.0/24, lalu untuk gateway-nya itu IP tunnel si R cabang ini ya, yang ini ya teman-teman, kita masukkan 10.10.10.2. Sudah kita enter. Nah, sudah selesai. Kita coba print ya teman-teman. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Oke. Untuk selanjutnya kita konfigurasi juga di bagian si router cabang. Kita masuk ke router cabang, lalu kita masuk ke IP routes, kita konfigurasi langsung saja ya teman-teman, biar kalian ada gambarannya. Nah, di sini kita masuk ke routes. Oke, di sini kita hapus terlebih dahulu. Sebelumnya saya sudah setting ya teman-teman. Untuk kalian yang belum, pasti belum ada di sininya ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita add. Nah, untuk DST address-nya itu kita masukkan yang si PPC 1. Yang ini ya teman-teman. Kita masukkan 192.168.1.0. Oke. Untuk gateway-nya itu kita masukkan IP tunnel si router pusat ini ya teman-teman. Kita masukkan 10.10.10.1. Nah, jika sudah, kita play aja ya teman-teman. Mungkin sudah selesai untuk ininya. Kita play lalu oke. Nah, selanjutnya kita coba ping aja ya teman-teman. Oke, kita coba ping, kita ke new terminal. Nah, kita coba ping dari si PPC 2 ke PPC 1 ya teman-teman. Kita coba ping di sini. Mohon maaf. Kita masuk ke virtual PC 2, kita coba ping. Kita show IP terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita coba ping ke PPC 2 192.168.2.0. Oke, time out ya teman-teman. Oke, mohon maaf salah ya teman-teman, untuk pingnya tadi saya bukan ke virtual PC 2, malah ke IP networknya ya teman-teman. Kita coba ping ke virtual PC 2, dia memiliki IP 192.168.2.254. Oke, kita coba ping. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Jadi kita juga pastikan untuk yang virtual PC 2-nya apakah bisa ping ke virtual PC 1. Dia memiliki IP 168 titik berapa tadi? 1253. Oke, 1253. Di sini juga sudah berhasil. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah, mungkin jadi pembahasan kita kali ini cukup sampai di sini ya teman-teman. Untuk yang PPTP ini ya. Oke. Jadi cukup itu saja untuk pembahasan kita kali ini berkaitan dengan PPTP. Jadi PPTP itu dia biasa digunakan yang berbeda network agar bisa saling terkoneksi satu antara yang lainnya ya teman-teman. Jadi seperti itu. Oke, setelah kita membahas yang namanya tadi PPTP, selanjutnya kita akan membahas yang L2TP ya teman-teman. Nah, L2TP itu dia salah satu service VPN yang terdapat di MikroTik ya. Adalah L2TP ya teman-teman. Jadi dia itu
berhubungan dengan layer 2 ya teman-teman. Nah, jadi untuk si L2 type ini dia sama saja dengan yang si PPTP tadi. Nah, dari segi security untuk si PPT itu dia kalah dari si L2 type ini ya teman-teman. Jadi untuk misal ingin membuat VPN, nah si L2 type inilah yang lebih direkomendasikan daripada si PPTP tadi. Jadi untuk yang L2 itu berkaitan dengan layer 2 ya teman-teman. Jadi untuk si PPTP itu sama dengan yang L2 type itu berbasis server dan klien. Nah teman-teman. Oke, jadi seperti itu. Nah selanjutnya kita akan setup topologi terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini untuk yang PPTP juga sudah selesai ya teman-teman. Nah selanjutnya kita akan yang L2 type. Oke. Pertama-tama kita coba setup dulu, terlebih dahulu kita hapus agar tidak nabrak dengan selanjutnya teman-teman dengan yang CL2 type ini. Oke. Kita coba masuk ke Winbox terlebih dahulu. Nah, di sini kita ke PPP ini di sini. Nah, untuk interface-nya kita coba hapus. Lalu untuk secrets-nya juga kita hapus ya teman-teman. Oke, untuk profile biarkan saja. Oke. Nah, sudah kita masuk ke IP lalu address. Untuk yang PPTP ini kita hapus juga ya teman-teman. Untuk yang ter1 dan ter2 kita biarkan saja. Lalu untuk DHCP-nya itu kita biarkan mungkin ya teman-teman. Nah selanjutnya ini sudah selesai mungkin. Nah selanjutnya kita masuk ke si router cabang, lalu kita juga hapus ya teman-teman untuk yang konfigurasi sebelumnya. Oke, kita di sini sudah hilang ya teman-teman. Untuk profilnya juga biarkan. Oke. Jadi selanjutnya kita ke IP address. Di sini juga sudah hilang ya teman-teman. Oke. Jadi saya rasa untuk setup topologi sudah siap ya teman-teman untuk konfigurasi selanjutnya. Oke. Oke, selanjutnya kita langsung saja konfigurasi ya teman-teman. Kita masuk ke si router pusat terlebih dahulu di sini. Oke, sebelumnya kita coba perkenalan ya teman-teman terkait konsep L2 Type plus IPsec. Nah, di sini L2 Type itu dia untuk keamanan sudah bagus ya teman-teman. Jadi biasa itu untuk L2 Type itu dia biasa disandingkan ya teman-teman atau ditambahkan plus IPsec. Nah di sini untuk konsepnya itu dia keamanan itu dapat ditingkatkan dengan menggabungkan L2 Type dengan protokol keamanan seperti IPsec ya teman-teman. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita langsung saja konfigurasi ya teman-teman. Nah di sini kita ke router pusat, lalu kita masuk ke menu PPP di sini untuk ke interface, lalu kita masuk ke L2 Type server ya teman-teman. Di sini kita checklist untuk enablednya, lalu untuk IPsec-nya kita yes. Nah selanjutnya untuk IPsec secrets-nya kita coba masukkan secrets ya teman-teman. Nah misal ini gak muncul, kita ke setting ya teman-teman, lalu inline comments hide-nya kita jangan di checklist ya teman-teman. Oke, jika sudah kita apply ya teman-teman, mungkin sudah cukup untuk ininya.
Oke, kita play lalu oke. Kita lihat dulu, oke sudah bisa ya teman-teman. Nah selanjutnya kita akan lanjut dengan yang si cabang. Nah sebelum itu saya ingin ketika si klien ini ya teman-teman, ketika menggunakan L2 Type itu dia mengkoneksikan router ke pusatnya itu, saya ingin menggunakan username dan password. Nah pertama-tama kita masuk ke router pusat terlebih dahulu ya teman-teman. Lalu kita ke menu PPP lagi. Nah di sini kita ke scratch lalu kita add. Nah untuk name-nya itu misal saya ingin namanya itu L2 Type plus strip nama saya ya teman-teman. Lalu untuk passwordnya itu 123. Lalu untuk servisnya itu L2 Type ya teman-teman. Nah selanjutnya untuk profile-nya kita pilih seperti tadi ya teman-teman, default encryption. Lalu untuk local address-nya jangan lupa ya teman-teman. Nah untuk local address-nya itu kita definisikan IP address tunnel si router pusat. Misal di sini saya ingin memasukkan IP-nya itu 172.16.1.1 ya teman-teman. Oke, untuk remote address-nya itu saya ingin untuk si tunnel router cabang itu menggunakan IP 172.16.1.2 ya teman-teman. Oke, sudah. Jika sudah kita play lalu oke. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi juga di si kliennya ya teman-teman, di router cabang. Nah, kita masuk ke menu PPP lagi. Nah, di sini kita add interface, lalu kita pilih yang L2 Type client. Oke, jika sudah, untuk bagian generalnya kalian bebas mau apa saja. Nah, kita fokuskan ke menu dial out. Nah, untuk connect to-nya kita konekkan ke IP si router pusat ini ya teman-teman, jangan ke IP si tunnelnya. Oke, kita masukkan IP pusatnya itu 192.168.145.182 ya teman-teman. Oke, jika sudah, untuk usernya kita masukkan seperti yang sudah buat tadi sebelumnya, itu L2 Type. Nah untuk passwordnya itu 123 ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita use IPsec-nya, jangan lupa checklist. Nah di sini kita masukkan secret seperti yang sudah kita buat sebelumnya. Oke. Nah jika sudah, mungkin sudah selesai ya teman-teman, kita play lalu oke. Nah jika sudah, selanjutnya kita coba lihat di menu active connection-nya. Di sini sudah ada juga ya teman-teman di router pusat. Lalu kita coba lihat di si cabangnya apakah sudah ada. Kita coba. Oke, oh di sini ya teman-teman sudah R. Lalu selanjutnya kita coba lihat di IP address. Nah, di sini juga sudah terdaftar ya teman-teman. Lalu kita coba lihat di si pusatnya, kita lihat apakah sudah terdaftar. Di sini juga sudah terdaftar ya teman-teman. Oke, jika sudah, kita insya Allah bisa ping ke si router cabang ini ya teman-teman. Kita new terminal. Nah di sini kita coba IP address terlebih dahulu ya teman-teman, address print. Nah di sini untuk si router pusat itu dia memiliki IP 172.16.1.1. Nah untuk yang si cabang dia memiliki IP 172.16.1.2. Oke, kita langsung saja coba ping.
172.6.16 lalu titik 1.2 ya teman-teman. Oke, kita coba ping. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Oke, jika sudah, kita coba lihat di IP route-nya. Route print. Nah, di sini untuk yang si tunnelnya juga sudah terdaftar ya teman-teman. Tapi untuk yang si ke lokalnya itu belum ada ya teman-teman. Nah, jadi selanjutnya kita akan konfigurasi agar si lokal-lokal yang ada di router pusat dan si router cabang itu dia bisa saling koneksi ya teman-teman. Oke, seperti itu. Oke, kita langsung saja ya teman-teman untuk melakukan routing statik. Oke, kita masuk ke router pusat terlebih dahulu. Kita di sini masuk ke menu routes, IP routes. Nah, di sini kita add. Oke, untuk DST address-nya itu kita masukkan network yang virtual PC 2. Itu IP-nya 192.168.2.0 ya teman-teman. Untuk prefix-nya jangan lupa. Lalu untuk gateway-nya itu sendiri kita masukkan IP-nya itu 172.16.1.2 ya teman-teman. Untuk gateway-nya, jadi gateway-nya itu dia menggunakan jadi IP gateway-nya itu IP si tunnel router cabang ya teman-teman. Jika sudah, kita apply lalu oke. Nah, di sini saya akan cantumkan juga ya teman-teman agar tidak lupa. Untuk IP tunnelnya itu untuk yang si pusat itu IP-nya itu ini ya teman-teman. Kita coba simpan di sini. Oke, lalu untuk yang si cabangnya itu dia memiliki IP 172.16 lalu .1.2. Oke, jika sudah kita simpan di sini ya teman-teman. Oke, jika sudah, selanjutnya kita juga akan melakukan static routing di si router cabang. Kita masuk ke routes. Di sini kita add ya teman-teman. Untuk DST address-nya itu kita masukkan network si virtual PC 1. Itu 192.168.1.0/24. Lalu untuk gateway-nya itu 172.16.1.1 ya teman-teman untuk gateway-nya itu. Nah, jika sudah kita apply lalu oke. Oke, jika sudah mungkin untuk selanjutnya untuk melakukan pengujian, insya Allah sudah bisa ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita masuk ke PPC1 terlebih dahulu. Oke, agak lag ya teman-teman. Kita coba dulu. Coba reconnect. Nah, di sini kita request IP terlebih dahulu ya teman-teman. Kita request IP. Oke. Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman, kita show IP. Oke, dia mendapatkan IP 192.168.1.253. Nah, selanjutnya kita request IP di virtual PC 2 ya teman-teman. Oke. Nah, di sini kita show IP terlebih dahulu. Oke, jika sudah kita akan coba ping ya teman-teman dari virtual PC 1 ke virtual PC 2. Nah, untuk virtual PC 2 dia memiliki IP 192.168.2.254. Oke, kita coba ping 192.168.2.254. Oke,
Di sini sudah berhasil ya teman-teman. Jadi kita sudah berhasil mengkoneksikan lokal-lokal yang ada pada masing-masing router pusat dan router cabang ya teman-teman. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya kita juga coba ping dari sisi router ya teman-teman. Oke, sorry. Kita ke new terminal. Oke, di sini kita coba ping ke virtual PC 2 ya teman-teman. Kita coba 192.168.2.254. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah bisa? Oke, di sini juga sudah berhasil ya teman-teman. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, mungkin cukup itu saja ya teman-teman. Di sini juga kita sudah berhasil ya untuk mengkoneksikan antar lokal-lokal dan router tersebut. Lalu kita juga sudah membahas yang namanya PPTP dan juga L2 Type plus IPsec. Oke. Jadi mungkin cukup itu saja ya teman-teman untuk pembahasan kita kali ini. Mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang dimengerti. Sampai jumpa di video selanjutnya.